ini sih pikiran buruk aja ya, tapi ya beginilah hukum di negeri ini ya. Persidangan kasus penganiayaan David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas masuk ke babak baru nih guys. Kemarin Kamis 10 Agustus 2023, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang pembacaan tuntutan terhadap kedua pelaku tersebut. Kira-kira mereka dituntut berapa tahun penjara ya? Halo sobat kompas.com, gue sekarang lagi ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nih. Hari ini rencananya adalah sidang tuntutan terhadap Mario Dandi dan Shane Lucas, terdakwa kasus penganiayaan David Ozora. Kira-kira mereka berdua dituntut berapa tahun ya? Jadi sidang itu dimulai sekitar jam 10 pagi. Tapi pas gua masuk ke ruang sidang, gua hanya melihat pengacara dari Mario Dandi dan Shane Lucas. Nggak selang lama setelah gua masuk, jaksa penuntut umum tuh baru masuk gitu. Dan gua bertanya-tanya, biasanya pengacara Mario Dandi dan Shane Lucas ini itu komplit gitu, full. Jadi meja dan kursi pengacara itu tuh full gitu. Nah, tapi pada hari itu gue melihat pengacara Mario Dandi ini cuma 3 orang, sedangkan pengacara Shane Lucas ini cuma 1 orang gitu. Nah, nggak selang lama ayahnya David Ozora ini, Jonathan Latumahina ini, datang ke ruang sidang untuk nonton sidang pembacaan tuntutan. Nah, gue dan teman-teman media yang lain akhirnya ngerubungin ayah David untuk minta tanggapannya terkait dengan persidangan pada hari itu. Si Jonathan ini bilang kalau misalkan dia dan keluarganya ini yakin kalau misalkan jaksa penuntut umum bakal ngasih tuntutan maksimal ke Mario Dandi dan Shane Lucas dengan tuntutan pidana penjara maksimal itu 12 tahun penjara. Untuk tuntutan dari Bapak seperti apa? Tuntutan jaksa Kita sih berharap maksimal sesuai dakwaan aja ya. Karena kan di proses pengadilan yang sudah berjalan 2 bulan setengah ini, kita lihat, masyarakat lihat juga bagaimana dakwaan, bagaimana pembuktian, bohongnya dari setiap saat bisa dikatakan betul, dan itu juga nanti pasti akan menjadi pertimbangan. Jadi kita sih optimis akan hari ini akan maksimal. Kita optimis. Tak lama gue wawancara ayahnya David Ozora, majelis hakim ini masuk ke ruang sidang dan memulai persidangan. Nah, di awal tadi gue sempat menyebutkan bahwa gue penasaran kenapa pengacaranya Mario Dandi dan Shane Lucas ini hanya sedikit yang datang. Dan itu terjawab saat hakim mau mulai sidang. hari Rabu. Rabu depan. Siap. Ya, Pak. Karena tuntutan berusia tanggal 12 Agustus untuk 2023 ya, untuk tuntutan. Ternyata sidang ditunda karena jaksa penuntut umum mengaku belum siap dengan tuntutannya. Jadi jaksa itu minta sidang itu ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu 16 Agustus 2023. Tapi majelis hakim akhirnya memutuskan untuk menunda persidangan pembacaan tuntutan Mario Dandi dan Shane Lucas ini ke hari Selasa 15 Agustus 2023. Akhirnya jaksa pun menyetujui dan juga pengacara Mario Dandi dan Shane Lucas juga menyetujui untuk menunda persidangan pada hari itu. Akhirnya sidang pun ditunda. Setelah sidang ditutup, gua dan teman-teman media yang lain akhirnya wawancara sama ayahnya David Ozora dan juga pengacaranya keluarganya David Ozora. Nah, ayahnya David ini bilang kalau misalkan dia tuh kecewa kepada jaksa penuntut umum karena terkesan tuh
persidangan itu tuh prosesnya dilama-lamain. Nah, ayah David juga bilang kalau misalkan kasus penganiayaan itu tuh nggak butuh waktu selama 6 bulan untuk memulai persidangan, tapi justru malah persidangan kasus anaknya itu malah dilama-lamain gitu sama jaksa penuntut umum. Seperti itu. Jadi tambahin. Ya kecewa ya. Beberapa menit lalu ketika ditanya sama teman-teman wartawan bagaimana ya, kita optimis karena sudah terlalu lama juga seperti yang tadi disampaikan Yarisa. Dan kemarin kita tahu bahwa hari ini tuntutan itu juga diperkuat, ada TikTok itu ya Iya, dari Humas. bahwa hari ini sidang tuntutan, tapi ternyata jaksanya belum siap. Nggak hanya itu, ayahnya David juga bilang kalau misalkan jaksa penuntut umum itu terkesan sudah memberitahukan ke pengacaranya Mario Dandi dan Shane Lucas kalau misalkan sidang bakal ditunda pada hari itu. Ayahnya David tuh bilang dan mengasumsikan bahwa ketidakhadiran pengacaranya Mario Dandi dan Shane Lucas ini yang biasanya tadi komplit, terus pada hari itu cuma ada 3 orang pengacaranya Mario Dandi dan 1 orang pengacara Shane itu datang. Itu terkesan kalau misalkan JPU ini sudah ngasih tahu ke pengacara bahwa sidang akan ditunda. Jadi ayahnya David berasumsi seperti itu. Dan tadi teman-teman pasti juga lihat ada yang aneh. Biasanya pengacara-pengacara berdua itu komplit dari awal. Hari ini nggak datang. Seperti udah tahu. Ya ini sih pikiran buruk aja ya. Tapi ya beginilah hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal ya tahu sendiri ya, kemarin kasasi aja tiba-tiba bisa di hukuman mati juga jadi seumur hidup. Ya begitulah cerita dari lapangan versi gua pada Kamis 10 Agustus 2023. Kalau minggu kemarin gua diberi harapan palsu oleh Panji Gumilang, pimpinan Al Zaitun. Sekarang gua diberi harapan palsu juga sama jaksa karena persidangan itu ditunda gitu. Sekian cerita dari lapangan versi gua. Gimana menurut kalian? Apakah nantinya pas pembacaan tuntutan Mario Dandi bakal dituntut 12 tahun dan Shane Lucas juga sama? Kalian komen di bawah ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe di YouTube-nya Kompas.com. So, see you di cerita versi lapangan gua selanjutnya. Bye!